Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Konspirasi jaringan Van der Plas, CIA, dan MI6 menemukan aktor pelengseran Presiden Soekarno. Hal ini merupakan sudut pandang baru keterlibatan jaringan intelijen internasional binaan Van der Plas. Van der Plas sendiri adalah mantan gubernur Jawa Timur di era penjajahan Belanda. Dalam rajut Persekutuan Badan Intelijen Amerika dan Intelijen Inggris, CIA dan MI6. Semasa penjajahan Belanda di Indonesia, ada seorang pejabat pemerintahan kolonial Belanda yang namanya cukup sohor di kawasan Jawa Timur. Dia adalah Charles Van der Plas. Dia seorang gubernur di Jawa Timur. Dia menguasai berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Arab, Cina, bahasa Barat, dan bahasa daerah di Indonesia. Dalam masa pendudukan Jepang, Van der Plas mengendalikan jaringan intel sekutu di Indonesia dari Australia. Termasuk dalam jaringan adalah orang-orang dari jalur Dr. Van Mook, seperti Mr. Amir Saifuddin yang pernah menjadi Perdana Menteri, juga melakukan pemberontakan PKI Madiun. Kemudian Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo yang beberapa kali menjabat sebagai menteri, sebagai master agen sekutu, koordinator penyalur senjata dan dana dari Singapura untuk PRRI Permesta dari jalur Van der Plas, seperti Dr. Subandrio dan beberapa kiai di Jawa maupun Sumatera dan Kalimantan. Dari sinilah benang merah bagaimana CIA dan MI6 menjalankan misinya. Apabila ditelusuri lebih dalam rangka untuk lebih menjamin kepentingan sekutu, politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia, Amerika dan sekutunya merasa perlu untuk menggulingkan seorang presiden, yaitu Presiden Soekarno, dan memecah belah Indonesia menjadi beberapa negara, menyingkirkan para perwira yang berdedikasi dan menghapuskan PKI. Kegagalan yang dialami Amerika dan sekutunya dalam meluncurkan proyek pemberontakan PRRI Permesta membuatnya sadar setelah mendapat saran dari Belanda bahwa pendekatan dari daerah untuk menyingkirkan Presiden Soekarno adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk mendapatkan hasil. Dari saran-saran tersebut, sekutu mulai melakukan pendekatan ke pusat. Kepada Jakarta, mulai ditawarkannya untuk membeli pesawat angkut raksasa Hercules. Indonesia diberi bantuan stasiun komunikasi beserta perlengkapannya yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, sekutu dapat menyadap semua perintah-perintah dari pusat maupun daerah. Kepada para perwira Indonesia diberi kesempatan untuk belajar ke Amerika. Diadakan program Zedek Mission dan perwira pelaksananya dilatih di Amerika beberapa bulan. Juga dikirim ke Indonesia Peace Corps. Para sarjana sipil dan mahasiswa diberi beasiswa untuk belajar di Amerika. Para kader Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo berbondong-bondong berangkat belajar ke Amerika dan kembali menggondol gelar akademis masing-masing yang diperlukan untuk mengajar di universitas. Hubungan yang semula tegang menjadi cair. Tidak ada pesta atau resepsi di kedutaan Amerika tanpa mengundang para sarjana yang kira-kira berpotensi. Dari sinilah jaringan Van der Plas menemukan jagonya. Bersamaan dengan dilaksanakannya program-program tersebut di atas,
dengan diam-diam dilakukan talent scouting, mencari calon jago berbakat oleh perwira tinggi dari bagian sandi yang ternyata berada dalam jaringan Vanderplas. Calon jago adalah perwira-perwira dengan kriteria avanturir, berani malu, berani mati, doyan duit, berpengalaman, dan berhasil dalam berpetualang serta telah menikmatinya. Ditemukan seorang perwira yang memenuhi kriteria tersebut. Ialah seorang kolonel asal Jawa Tengah dan pernah menduduki posisi tertinggi di tempatnya sebagai Panglima Divisi, yaitu Kolonel Soeharto. Malahan padanya ditemukan faktor lain yang sangat penting, yaitu dia menaruh dendam kesumat kepada para perwira atasannya, terutama anggota tim pengusut MBAD dan rival beratnya Ahmad Yani. Begitupun juga kepada Presiden Soekarno yang menandatangani surat keputusan pemecatannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Maka terpilihlah Kolonel Soeharto untuk dijadikan jago utamanya. Kepada Kolonel Soeharto setelah selesai pendidikan di SSKAD diciptakan jabatan yang sebelumnya tidak ada, yaitu suatu kesatuan baru, ialah Caduat, Cadangan Umum Angkatan Darat. Kolonel Soeharto dijadikan panglimanya. Beberapa waktu kemudian diadakan Koga, Komando Siaga, dan dia menjadi salah satu anggota pimpinannya. Beberapa waktu kemudian diadakan kampanye untuk menyerbu Irian Barat. Soeharto menjadi panglimanya. Setelah selesai kampanye Irian Barat, Soeharto dengan pangkat Mayor Jenderal diangkat menjadi Panglima Kostrad. Dari gambaran terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, sangat jelas kelihatan bagaimana kekuatan asing mengadu-aduk kita dan sampai kini kita belum menyadarinya. Sistem kekuasaan politik, ekonomi, sosial yang simpang siur dan dilandasi mental lemah dan keropos sangat rawan dan mudah menjadi mangsa dari para gangster yang diketahui Soeharto. Vanderplas Connection adalah jaringan real yang canggih. Hanya anggota-anggota inti tertentu yang sadar akan keberadaannya sebagai anggota jaringan. Lainnya adalah oknum-oknum oportunis tanpa sadar, sekedar sebagai alat saja. Jelaslah yang punya gawe G30S adalah PKI, Soeharto, Subandrio, dan CIA. Demikian kura-kura.